Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memberikan kalian materi mengenai mekanisme cara kerja otot. Siapkah kalian untuk menyimak materi berikut ini? Yuk kita mulai. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi dan merelaksasi otot. Jika mengangkat beban, maka otot bisep akan mengalami pemendekan atau kontraksi, sehingga tulang pengumpil akan memanjang dan keangkat. Dengan begitu, kita bisa mengangkat beban. Lalu, bagaimana mekanisme kerja otot sehingga dapat menggerakkan tubuh? Sebelum membahas mekanisme kerja otot, perlu diketahui dulu bahwa di otot ada dua protein utama, yaitu filamen tipis atau yang disebut dengan aktin dan filamen tebal yang disebut miosin. Namun, kalian tahu nggak di mana letak aktin dan miosin? Mereka ada di dalam sarkomer, yaitu unit fungsional terkecil dari otot yang dibatasi oleh sekumpulan protein bernama lempengsi. Nah, lempengsi tersebut tersambung dengan aktin. Yap, lempengsi diibaratkan beban yang ditarik oleh tali tambang. Nah, terus apa sih aktin dan miosin itu? Lalu bagaimana cara kerjanya? Yuk simak penjelasan berikut. Aktin adalah protein yang sangat melimpah di sebagian besar sel eukariotik dan merupakan komponen utama sitoskeleton atau yang disebut dengan rangka sel. Aktin terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, G-aktin atau aktin globular monomerik, bertanggung jawab atas pembentukan filamen aktin. Yang kedua, F-aktin atau aktin fibrosa polimerik, membentuk sitoskeleton dan aparatus kontraktil sel otot. Selanjutnya, cara kerja aktin. Yang pertama, aktin membentuk filamen tipis di dalam sel. Yang kedua, molekul aktin berpolimerasi membentuk rantai panjang. Ketiga, filamen aktin berinteraksi dengan miosin untuk menghasilkan gerak. Keempat, miosin menarik filamen aktin menggunakan energi ATP. 5. Filamen aktin bergeser sehingga terjadi kontraksi atau perubahan bentuk sel. Lalu yang terakhir, aktin dapat terurai kembali untuk digunakan ulang. Penjelasan miosin. Miosin adalah protein motor yang berperan penting dalam kontraksi otot dan pergerakan sel. Protein ini berinteraksi dengan filamen aktin untuk menghasilkan pergerakan, mengubah energi kimia dari ATP menjadi kerja mekanik. Proses ini esensial untuk berbagai proses biologis seperti kontraksi otot, pembelahan sel, dan transportasi intraseluler. Miosin. Pertama, ketika otot dirangsang, ion kalsium dilepaskan, memungkinkan kepala miosin berikatan dengan filamen aktin. Ikatan ini membentuk jembatan silang. Kedua, kepala miosin kemudian menekuk, menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer, menyebabkan kontraksi otot. Proses ini membutuhkan energi dari ATP. Ketiga, ATP berikatan dengan kepala miosin, menyebabkan perubahan konformasi yang melepaskan miosin dari aktin setelah power stroke. 4. Hidrolisis. ATP kemudian memutar kembali kepala miosin ke posisi energi tinggi, siap untuk siklus pengikatan dan gerak berikutnya di sepanjang filamen aktin. Siklus ini berulang untuk menghasilkan kontraksi otot yang berkelanjutan. Ketika mekanisme otot bekerja, tentu ada yang mengatur. Apa sajakah itu? Ya, ada dua protein yang mengatur secara berlawanan arah, yaitu troponin dan tropomyosin. Cara kerja tropomyosin. Tropomyosin bekerja dengan menghalangi situs pengikatan miosin pada aktin untuk mencegah kontraksi otot dan saat otot dalam keadaan istirahat. Ketika ada sinyal syaraf, ion kalsium dilepaskan dan mengikat troponin yang kemudian menggeser tropomyosin untuk menyingkap situs pengikatan pada aktin sehingga memungkinkan miosin untuk mengikat aktin dan terjadi kontraksi. Pada saat otot rileks, situs pengikatan tertutup. Tropomyosin adalah protein yang membungkus aktin dan menutupi situs pengikatan miosin pada aktin. Yang kedua, mencegah kontraksi. Karena situs pengikatan miosin tertutup, tidak ada jembatan silang yang terbentuk antara aktin dan miosin,
sehingga otot tidak dapat berkontraksi. Saat otot kontraksi. Saat otot rileks, tropomiosin menutup tempat menempelnya miosin di aktin. Ketika ada sinyal kontraksi, kalsium keluar dan menempel pada troponin. Troponin berubah bentuk dan menggeser tropomiosin dari posisi semula. Tempat menempelnya miosin terbuka, sehingga miosin bisa menempel pada aktin dan terjadilah kontraksi. Setelah kontraksi selesai, kalsium diambil kembali, troponin kembali normal, dan tropomiosin menutup kembali tempat pengikatan. Nah, selanjutnya mari kita pelajari tentang apa sih troponin itu, fungsi, dan juga cara kerjanya. Yuk simak materi serta penjelasannya. Si troponin itu, troponin adalah protein yang ditemukan pada otot jantung dan otot rangka. Kadar troponin akan meningkat dalam darah jika terjadi kerusakan pada otot jantung, seperti serangan jantung, dan dapat digunakan sebagai penanda penting untuk mendiagnosis masalah jantung. Fungsi dan peran troponin. Troponin adalah bagian dari kompleks protein yang mengatur kontraksi otot jantung dengan mengendalikan interaksi antara filamen aktin dan miosin. Kadar dalam kondisi normal. Pada orang sehat, kadar troponin dalam darah sangat rendah atau tidak terdeteksi karena protein ini tersimpan di dalam sel otot jantung. Peningkatan kadar. Ketika otot jantung rusak, troponin akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Semakin besar kerusakannya, semakin tinggi kadar troponin dalam darah. Diagnostik. Tes troponin sangat sensitif untuk mendeteksi cedera miokard dan menjadi standar emas untuk diagnosis serangan jantung atau infark miokard. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu cara kerja troponin. Apakah kalian tahu bagaimana cara troponin bekerja? Cara kerja troponin. Troponin bekerja dengan cara mengatur kontraksi otot jantung. Pada kondisi normal, kadar troponin dalam darah sangat rendah, tetapi akan meningkat drastis saat otot jantung mengalami kerusakan, seperti saat serangan jantung. Saat otot jantung rusak, troponin dilepaskan ke dalam aliran darah dan dapat dideteksi melalui tes darah untuk mendiagnosis atau memantau kondisi tersebut. Mekanisme otot saat relaksasi. Mekanisme otot saat relaksasi terjadi ketika otot kembali ke keadaan semula. Setelah selesai berkontraksi, relaksasi ini terjadi karena dua hal utama. Pertama, berkurangnya energi atau ATP. Miosin membutuhkan ATP untuk menarik aktin. Jika ATP mulai habis, miosin nggak bisa lagi melakukan tarikan, sehingga otot perlahan berhenti berkontraksi dan kembali memancar. Kedua, karena impuls dari otak berhenti. Jika otot tidak lagi mengirim sinyal melalui saraf, pelepasan asetilkolin juga berhenti, sehingga sel otot tidak tersimulasi lagi. Di dalam serat otot, ion kalsium atau Ca2+ ditarik kembali ke sarkoplasma. Ketika Ca2+ menghilang dari area kerja, troponin kembali ke bentuk awal dan tropomiosin menutup kembali daerah pengikatan pada aktin. Akibatnya, miosin tidak bisa menempel ke aktin sehingga kontraksi tidak bisa berlangsung dan otot akhirnya masuk dalam fase relaksasi. Kontraksi otot terjadi ketika otak mengirimkan impuls ke sel otot. Impuls ini membuat ujung saraf melepaskan asetilkolin ke celah sinaps, lalu memicu depolarisasi dan menghasilkan potensial aksi yang menyebar ke seluruh serat otot hingga masuk ke tubulus T. Potensial aksi tersebut membuat retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium Ca2+ dalam jumlah besar. Ion Ca2+ kemudian berikatan dengan troponin, menyebabkan tropomiosin bergeser dan membuka binding site pada aktin. Ketika tempat menempelnya terbuka, kepala miosin yang sudah punya energi dari ATP dapat menempel ke aktin dan membentuk cross bridge. Setelah itu, miosin menarik aktin ke tengah sarkomer melalui power stroke, sehingga serabut otot memendek dan terjadilah kontraksi. Selama Ca2+ masih tinggi dan ATP tersedia, siklus ini akan tetap berulang, membuat otot tetap berada dalam kondisi berkontraksi. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang mekanisme otot bekerja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di edukasi berikutnya.